Di perjalanan ke Jawa Barat sebenarnya saya tersesat, stop. Wis, gimana tuh kenapa bisa tersesat? Ini kan lokasinya di Jawa Barat ya. Jadi kan saya kurang tahu nih, bandara yang lebih dekat ke Jawa Barat itu bandara mana? Surabaya atau Jakarta? Jadi saya chat sama teman saya di Jakarta, saya tanya, Afwan akhi, ini kalau mau ke Jawa Barat, lebih dekat mana? Bandara Surabaya atau bandara Jakarta? Kata beliau, bandara Surabaya. Udah, kacau sudah dia. Jadi saya booking bandara Surabaya aja. Iya. Kemudian besoknya ditanya sama kakak sepupu, antum mau kemana? Saya mau ke Surabaya, ke Jawa Barat. Jawa Barat. Terus kenapa booking bandara Surabaya? Kenapa tidak booking bandara Jakarta? Padahal lebih dekat Jakarta. Saya bilang saya dapat informasi daripada teman saya di Jakarta dan saya percaya karena orang Jakarta. Jadi saya booking, diperlihatkan maps lebar-lebar sama kakak sepupu. Antum lihat ini, lebih dekat bandara Jakarta daripada bandara Surabaya menuju Majalengka. Ya sudah, saya tidak bisa menyesali apa yang saya sudah lakukan. Jadi, cuma cari jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda sang Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, tentunya di kesempatan kali ini kita bakal kembali gitu ya untuk melanjutkan daripada obrolan santai kita. Dan tentunya di kesempatan kali ini pula saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini merupakan ketua asrama terpilih ya, Asrama Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni Al-Akh Khairil Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ki? Alhamdulillah baik insyaallah. Alhamdulillah, kurang lebih beberapa pekan yang lalu itu ya sudah melaksanakan daripada final daripada pengurusan sebelumnya ya kan, dan kami dengar informasi bahwanya Khairil Anwar ini adalah ketua asrama terpilih begitu, dan tertarik sekali ya saya untuk memanggil antum untuk ngobrol-ngobrol sebagaimana yang sudah kita lakukan di asrama ketua asrama sebelumnya ya. Itu kita sudah membahas panjang lebar, tentunya setiap periode ada cerita-cerita tersendiri dan juga tujuannya. Nah, kesempatan kali inilah kita untuk ngobrolin itu semua. Tapi sebelum melangkah jauh ke sana, Khairil Anwar. Jadi saya panggilnya siapa ini? Khairil atau Anwar biasanya? Biasanya dipanggil sama teman-teman Khairil sih. Khairil, ya Khairil, oke. Ya, kita boleh menceritakan dulu kepada teman-teman. Katanya kan kalau tak kenal biasa tak sayang ya kan. Mungkin bisa memperkenalkan diri bagaimana lah asalnya antum, kemudian perjalanan pendidikan, karena setiap pengalaman pasti ada pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustadz Firmansyah yang telah memberikan kesempatan untuk sedikit sharing-sharing atau cerita pengalaman atau yang pernah saya alami. Perkenalkan, nama saya Khairil Anwar. Saya berasal dari kota yang memiliki julukan kota beras. Jadi di kota saya banyak sawah, yaitu kota Sidrap atau Sidin Rapan. Kemudian perjalanan pendidikan saya atau latar pendidikan saya, ya berbicara pendidikan sebenarnya banyak sih sebenarnya. Ya, kira-kira gimana? Karena sebenarnya saya ini tamatan SMA tahun 2019. Tapi hitungannya saya terlambat melanjutkan pendidikan di dunia perkuliahan dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya karena ketika saya telah selesai SMA, saya ingin mempermantap daripada hafalan saya sendiri. Karena goal saya itu, tujuan saya sebenarnya Al-Quran waktu itu. Jadi ketika sudah tamat, kan di pondok saya dulu itu wajib pengabdian ya. Wajib pengabdian yaitu di pondok Darul Abror. Tepatnya di Kota Bone, di Palaktai. Kemudian waktu itu pengabdian saya, kebetulan saya dikirim ke Jawa. Nah di sini awal mulanya saya kenal namanya Pulau Jawa, Kota Jawa. Kemudian ketika di Jawa itu saya dikirim ke salah satu pesantren yang berada di Tangerang Selatan, Kota Cilenduk. Di Banten ya? Iya di Banten. Nama pesantrennya itu Pondok Pesantren Aziziyah. Bisa dibilang percikan-percikannya Pondok Gontor begitu, karena pimpinannya Pondok Gontor. Ya di sana saya menjalani pengabdian selama setahun hingga tiba waktunya COVID. Pas sudah COVID ini saya kembali ke Sulawesi. Kisaran cuma 1 bulan persen di Sulawesi, itu pun tidak pulang ke rumah. Karena kan ada ya istilah apa ya, itu tidak bisa langsung pulang ke rumah. Isolasi atau apa? Ya, diisolasi. Dikurung begitu. Kemudian pas 1 bulan itu di pesantren,
saya sempat berpikir, saya melanjutkan pendidikan langsung ke dunia perkuliahan atau ingin tetap fokus sama tujuan pertama saya itu Al-Quran dulu. Saya membulatkan tekad hingga akhirnya saya mendaftar beberapa lembaga di Jawa Barat, yaitu pondok-pondok tahfiz, untuk mengejar target saya itu sendiri. Ya alhamdulillah pas saya sudah daftar sebenarnya saya diterima 5 lembaga di Jawa Barat, semuanya pondok-pondok tahfiz. Tapi saya pertimbangkan matang-matang, saya pilih satu pondok, yaitu pondok yang berada di Jawa Barat, tepatnya di kota Majalengka. Awalnya saya tidak tahu ini pesantrennya bagaimana, latar belakangnya. Belum, itu semenjak itu belum pernah mencari-cari informasi tentang itu. Belum. Jadi kalau saya kan di pikiran saya itu cuma ingin hafalan aja, hafalan. Jadi saya tidak mencari informasi tentang latar belakang pondok ini. Jadi saya daftar, lulus, kemudian diberi deadline kapan kedatangannya. Kemudian pas saya sudah ingin berangkat, saya kembali izin kepada orang tua. Namun orang tua saya sebenarnya sudah sepenuhnya memberikan kebebasan kepada saya. Yang penting kalau ada sesuatu ya sedikit berkabar gitu sama orang tua. Jadi sudah percayalah begitu. Jadi saya ke Jawa Barat. Di perjalanan ke Jawa Barat sebenarnya saya tersesat. Gimana tuh, kenapa bisa tersesat? Oh iya, orang Sulawesi baru masuk ke Pulau Jawa ya. Kan sebenarnya naik pesawat ya, kapal. Cuma ini kan lokasinya di Jawa Barat ya. Jadi kan saya kurang tahu nih lokasi bandara yang lebih dekat ke Jawa Barat itu bandara mana, Surabaya atau Jakarta. Jadi saya chat sama teman saya di Jakarta, saya tanya, Afwan akhi, ini kalau mau ke Jawa Barat lebih dekat mana? Bandara Surabaya atau bandara Jakarta? Kata beliau, bandara Surabaya. Udah, kacau sudah. Jadi saya booking bandara Surabaya aja. Iya. Saya sudah bayar. Kemudian besoknya ditanya sama kakak sepupu, antum mau kemana? Saya mau ke Surabaya, ke Jawa Barat. Jawa Barat. Terus kenapa booking bandara Surabaya? Kenapa tidak booking bandara Jakarta? Padahal lebih dekat Jakarta. Saya bilang saya dapat informasi daripada teman saya di Jakarta dan saya percaya karena orang Jakarta. Jadi saya booking, diperlihatkan maps lebar-lebar sama kakak sepupu. Antum lihat ini, lebih dekat bandara Jakarta daripada bandara Surabaya menuju Majalengka. Ya sudah, saya tidak bisa menyesali apa yang saya sudah lakukan. Ya, cuma cari jalan keluar. Ya saya sampai di Surabaya, disuruh transit tidak mau, terpaksa naik travel. Naik travelnya, ternyata naik travelnya pun ada ganjalan sedikit lagi. Yaitu ternyata beberapa penumpang di travel itu, di mobil itu bertolak belakang arah tujuannya. Oh, berarti dalam satu bis itu ada bermacam tujuan gitu. Iya. Jurusan tak beda, penumpang yang lain juga beda. Beda ternyata. Jadi waktu itu kan jalan keluarnya sopirnya memprioritaskan yang banyak ya. Jadi kan saya itu dikasih singgah di terminal Solo. Jadi saya bermalam 1 malam di situ. Iya. Bermalam 1 malam, besoknya baru berangkat lagi. Baru menuju ke Jawa Barat. Kemudian ya pas di Jawa Barat saya nikmati kehidupan di sana karena saya nikmati 1 bulan 2 bulan menghafal karena itu tujuan saya. Tapi seiringnya berjalan waktu tiba-tiba diminta jadi pembina di sana. Jadi bantu-bantu pondok itu. Dan kalau saya melihat tentang perjalanannya itu kan lika-likunya luar biasa ya kan, perjuangannya ketika ingin menghafal, karena setiap orang ketika ingin menempuh daripada jalan agama memang seperti itu rata-rata. Dan salah satu yang memang saya dengar langsung dari antum ini, kalau dibayangkan tidak semua orang bisa berada di posisinya antum ya kan, pasti bakal stres apa segala macam karena dari awal ini udah dapat tantangan gitu, belum menghafal saja sudah dapat tantangan seperti itu. Dan antum juga sampai di sana beberapa bulan ya kan, menghafal lambat laun menjadi pembina. Lalu bagaimana dengan proses penghafalannya antum itu? Tujuannya antum tercapai tidak? Ya sebenarnya bisa dikatakan tidak tercapai. Tapi ya seiringnya berjalan waktu saya mendapatkan pelajaran-pelajaran pengalaman yang harusnya kalau saya tidak menerima tawaran ini saya tidak akan dapatkan. Yaitu diantaranya bagaimana saya bisa berproses dalam mengoptimalkan yang penting skill manajemen waktu. Bagaimana saya bisa mengatur waktu menghafal saya dan waktu saya untuk para santri membina. Dan itu memang butuh perjuangan. Tapi Ustadz saya selalu berpesan kepada saya, ada satu pesan yang saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Apa itu? Bahwa Ustadz saya mengatakan begini, banyak korban banyak paham.
tidak korban tidak paham, sedikit korban sedikit paham, salah korban salah paham. Jadi maksudnya ketika saya mengorbankan waktu saya, tenaga saya, ataupun uang saya misalnya untuk seseorang, maka percayalah bahwasanya itu akan ada balasannya. Baik itu 1 pekan yang akan datang, atau 1 bulan, atau 1 tahun yang akan datang. Intinya setiap balasan kebaikan masih ada balasan kebaikannya pula. Jadi itu yang ditanamkan pimpinan saya kepada saya. Makanya saya dengan sukarela hati ya mengorbankan semua waktu saya untuk pondok itu. Dan nilai ataupun pesan yang disampaikan itu masih berlaku sampai sekarang? Masih Berlaku. itu saya tidak bisa lupa itu. Iya betul, memang harus ada motivasi hidup sebenarnya ya, untuk bisa menjalani kehidupan, terlebih khusus menjalani hidup yang banyak sekali tantangan-rintangan seperti ini. Ya, kalau terjun kita bilang sebagai pembina, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pondok pesantren itu atau dalam lembaga tahfiz, itu tidak mudah karena kan banyak sekali yang harus diurus gitu ya. Satu orang dengan orang yang lain, dengan anak-anak yang lain, tentu watak-wataknya, karakternya itu berbeda-beda. Tapi setelah melihat daripada perjuangan antum melalui pendidikan ini ya, mengabdi dan lain sebagainya, antum melanjutkan perkuliahan, ya kan? Ini di umur berapa ataupun pada saat apa gitu? Kenapa sempat berpikiran untuk melanjutkan perkuliahan gitu? Jadi kan setelah pengabdian 2 tahun, kurang lebih 2 tahun di Jawa Barat, saya menuju ke Sulawesi Tenggara. Jadi sebelum saya masuk di perkuliahan di Mahat Albir di Unismu, saya sempat mengabdi di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Di sana saya menjadi imam masjid plus menjadi guru ngaji TPA. Jadi itulah salah satu modal yang saya pakai untuk masuk Mahat Albir juga. Jadi sempat mengumpulkan modal dulu di sana, alhamdulillah dapat tawaran jadi imam, jadi plus guru ngaji. Jadi kuliah ini maksudnya uang sendiri gitu? Iya maksudnya. Iya maksudnya. Sempat pernah menabung tapi ya ada salah sedikit. Oke, luar biasa. Jadi ini satu nilai yang diajarkan kepada kita, kalau sebelum melakukan sesuatu memang harus ada pengorbanan. Iya betul. Ya kan? Ya termasuk pengorbanan waktu, kemudian pikiran, apalagi tenaga untuk mencari bekal untuk masuk di Mahat Albir. Dan informasi Albir ini antum dapat dari mana sebenarnya? Ya, sebenarnya belum pernah tidak terpikir di benak saya mau masuk Mahat Albir. Tapi informasi yang saya dapat itu, saya sempat, kan dulu saya pernah berpikir saya tidak akan kuliah di Indonesia. Pengennya di mana? Di Madinah. Memang tujuan saya di Madinah. Tapi seringnya berjalan waktu, saya nikmati kehidupan saya, ya susah senang saya telah lewati. Orang tua sempat menyarankan kuliah saja dulu. Makanya pas sudah pulang dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi, ke rumah, sempat diskusi sama orang tua, sharing-sharing. Kemudian tawaran masuk Mahat Albir ini tidak ada tawaran sebenarnya. Cuma saya pertimbangkan daripada perkataan teman saya. Karena saya punya teman di sini di Mahat Albir. Makanya saya pertimbangkan, apalagi kan di sini ada asramanya. Sedangkan saya itu suka berasrama sebenarnya. Ya sudah saya masuk sini. Jadi milih sekalian untuk berasrama gitu. Milih. Maksudnya dari rasa bosan gitu kan dari SMP itu, SMA, kemudian masuk lagi pengabdian, setelah itu pindah lagi ke Sulawesi Tenggara, itu semuanya kan berasrama tentunya. Maksudnya dalam lingkungan yang terkurung dengan aturan apa segala macam, kan bisa kita katakan seperti itu. Dan kembali lagi masuk di perkuliahan asrama lagi gitu. Berbicara tentang asrama, sebenarnya bisa dikatakan saya sebenarnya sepunya asrama. Karena dalam kehidupan saya ini saya telah menikmati kehidupan dinamika asrama itu sudah selama 9 tahun lebih. Tapi pernah 1 tahun tidak, yang pasti Sulawesi Tenggara itu kan tidak berasrama. Jadi imam masjid sama guru ngaji, tapi bukan dalam masjid pula tinggalnya. Saya tinggal di kos. Di kos juga. Jadi saya sempat menikmati itu kehidupan di kos bagaimana. Kemudian kenapa saya milih asrama? Karena dalam asrama itu banyak agenda-agenda yang dirumuskan yang bernuansa dengan firman-Nya Allah, yaitu menyuruh dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Kemudian dalam asrama pula kan kita bisa menjalani kehidupan kita dengan kehidupan yang kondusif karena dipenuhi dengan aturan. Dan tentunya kan aturan-aturan ini berlaku kan demi kebaikan bersama ya. Jadi terkadang orang, saya tidak ingin mengikuti egonya saya, ingin bebas, ingin bagaimana. Saya ingin mencari yang bagaimana bisa meningkatkan daripada potensi-potensi yang saya miliki. Makanya saya pilih asrama. Ada sih kata bosannya, cuma ya kalau saya tidak lawannya. Betul. Jadi lebih banyak rasa ingin tinggal di asrama ketimbang jenuhnya, ya kan? Jenuh ada. Pasti. Tapi kan kalau
tinggal di asrama juga seperti itu sebenarnya susah buat orang-orang yang belum terbiasa. Betul. Tapi mudah saja buat antum, ya kan, karena antum sudah terlatih. Dan kalau antum mau tinggal di kos juga mungkin gampang sekali begitu ya, bisa saja dilakukan, tapi itu antum tidak melakukan. Dan kalau antum lihat sendiri di asrama Mahat Albir ini kan sudah lama, dan saya juga alumni dari asrama Mahat Albir, juga senang berada di dalam. Tapi apa yang membuat antum itu merasa betah di asrama? Karena setiap asrama beda-beda loh. Di Jawa sama di Sulawesi beda. Apalagi orang-orang, ya kan, biasa yang bikin betah biasa teman-temannya, ya kan. Apalagi pembina-pembinanya, rois-roisnya atau pengurus-pengurusnya. Kira-kira selama satu periode kemarin yang dipimpin oleh rois siapa? Khalid ya, kalau tidak salah. Bagaimana pandangan antum dan juga apa yang antum rasakan kira-kira selama 1 tahun kemarin? Ya, berbicara tentang asrama Mahat Albir ya. Ya, pertama memang saya mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teman-teman. Ya. Sebabnya itu diantara bedanya pola pikir saya dengan yang lainnya. Karena kan memang saya dihitungannya bisa dikatakan lebih, ya umurnya lebih tua daripada mereka. Jadi saya paksakan masuk di lingkungan mereka. Kemudian dalam kehidupan di asrama juga saya nikmati itu, dikarenakan selama masa binaan itu saya bukan pengurus ya, tapi saya pengurus karena saya statusnya mahasiswa binaan, tapi sudah sering menyuruh dan mengatur. Iya. Jadi saya menyumbangkan pikir saya agar bagaimana kemaslahatan bersama kami bisa dapat begitu kebaikan-kebaikan. Kemudian melihat daripada kepengurusan sebelumnya, saya mendapatkan banyak hal positif dan negatif. Dan tentunya ini menjadi tanda kutip buat saya untuk kedepannya, yaitu bagaimana saya meneruskan yang sudah baik dan membenahi yang kurang baik. Karena melihat daripada kehidupan di asrama kan kita butuh namanya solidaritas dan kebersamaan lah, baik itu sesama pengurus maupun binaan. Kemudian yang saya tangkap sebelumnya, mereka punya potensi masing-masing, cuma kurang solidaritasnya. Jadi itu yang menjadi pembenahan diri saya untuk teman-teman pengurus saya di masa yang akan datang. Jadi lebih mengarah pada solidaritas kebersamaannya itu. Antum bisa melihat dari celah mana sampai antum mengatakan ini kurang solidaritas atau seperti apa? Sebenarnya solidaritas, apakah dalam hal proker begitu atau gimana? Sebenarnya saya kurang tahu tentang di belakang itu semua dapurnya mereka bagaimana. Tapi memang mereka sudah solid. Cuma sempat ada beberapa kejadian yang sempat saya berpikir, kan pandangannya orang berbeda-beda ya. Betul sekali. Mungkin yang lainnya kan pandangannya berbeda, tapi saya punya pandangan tersendiri. Dan itu pandangan saya tidak mungkin tanpa didasari pengalaman, pelajaran yang pernah saya alami. Makanya pandangan saya terhadap itu semua didasari dengan pengalaman-pengalaman saya. Karena alhamdulillah terjun di jam terbang saya dalam organisasi itu sudah bisa dikatakan lumayan lah bisa jadi modal untuk perbaikan di masa depan. Ya. Jadi memang sebagai poinnya antum punya landasan terlebih dahulu, sehingganya apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya ataupun rois-rois sebelumnya mempertimbangkan antum untuk menjadi ketua asrama, tentunya tidak semena-mena. Wah, ini Khairul Anwar bagus jadi ketua asrama karena orangnya begini. Ternyata di balik itu semua ada pertimbangan, dan tadi sudah terjawab termasuk pengalaman-pengalamannya antum itu. Ya kan, dan juga pandai untuk melihat celah untuk membenahi, ya kan. Dan tadi juga sempat saya dengar antum mengatakan untuk selalu memberikan saran kepada pemimpin gitu. Kira-kira apakah memang ada di antara mereka yang mau menerima saran gitu kan? Kadang kan ada pemimpin-pemimpin yang enggan menerima saran, ya kan, dan mau diatur oleh bawahan ataupun anak ya binaannya itu. Ya alhamdulillah selama ini sebenarnya saya melihat mereka tuh pengurus-pengurus saya itu orang-orang hebat semua. Jadi ketika mereka mendapatkan saran daripada mahasiswa binaan itu sendiri, mereka lapang dada. Dan itu menjadi salah satu titik saya juga bahwasanya menjadi pemimpin atau menjadi pengurus itu memang salah satu misinya harus siap menerima daripada suara-suara yang mereka urus. Dan selama ini mereka alhamdulillah menerima dan yang berusaha untuk memperbaiki begitu. Dan kalau prinsip saya sebenarnya kalau berasrama begitu, apalagi kalau bilang masalah solidaritas, jangan sampai kalau masalah di media sosial berfoto-foto atau acara bersama itu sebagai alat untuk menunjukkan sebenarnya mereka solid. Jangan. Tentunya hal tersebut bisa saja memicu daripada pertengkaran di antara mereka, ya kan. Nah, oleh itu
pengurus-pengurus selanjutnya tentunya jangan hanya solid melalui foto-foto itu saja ya kan. Biasa kan seperti itu kita saksikan, acara seperti ini kan di foto, ini solid sekali, ternyata di dalam tidak. Ya kan, jangan sampai itu bertolak belakang. Ya kan, karena memang pada dasarnya kita di komunikasi penyiaran Islam di KPI diajarkan bahwasannya biasa media sosial itu menipu kehidupan nyata. Ya kan, menapik itu semua. Yang tadinya mungkin baik-baik ternyata di belakangnya tidak baik. Nah, tentunya harus bijak menjalankan daripada kepemimpinan sendiri. Dan saya juga senang mendapatkan pemimpin seperti antum sebagai penerus ya kan, karena kita melihat harus ada perubahan dari masa ke masa. Nah, kira-kira apa yang bakal antum dobrak tujuan dari asrama itu sendiri ya kan, pasti ada goals yang ingin antum capai di asrama. Ya, ini bisa dikaitkan visi misi ya. Visi misi. Ya, berbicara visi misi, ya visi saya mungkin diantaranya bagaimana menciptakan asrama yang aman, nyaman bagi penghuni asrama itu sendiri, ya baik maupun yang di luar asrama, ya diusahakan lah. Kemudian diantaranya juga menjadikan asrama ini sebagai rumah kedua bagi para penghuni asrama dalam fokus menuntut ilmu dan meningkatkan skill mereka. Adapun misi saya diantaranya itu tadi, yaitu meningkatkan solid daripada kebersamaan pengurus itu sendiri. Kemudian bagaimana kekeluargaan dan kekompakan itu sendiri. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah, baik itu di luar maupun di dalam, dengan musyawarah, diskusi dengan baik dan benar. Iya, itu ya sangat menarik sekali ya. Memang pemimpin kalau udah punya visi misi itu ya bakal terombang-ambing lah ya. Bingung mau ngelakuin apa gitu kan, tapi memang sudah jelas seperti itu, tentunya tinggal dimaksimalkan saja. Dan kira-kira kalau melihat masalah-masalah yang ada sebelum-sebelumnya, karena setiap pengurus pasti ada masalah tentang ridangannya. Dan kira-kira kalau menurut pandangan antum, asrama ini kan antum bakal kelola. Nah, ibarat kata memang antum adalah nahkodanya. Harus pandai membaca ke depan tantangan seperti apa yang harus antum antisipasi begitu. Kemudian yang saya antisipasi mungkin diantaranya, yaitu salah satu yang menjadi perhatian bagi orang di luar, yaitu bahasa dan kebersihannya. Jadi di antara program-program yang saya akan jalankan atau saya tingkatkan, yaitu meningkatkan daripada kualitas bahasa pengurus dan mahasiswa itu sendiri, dan bagaimana menumbuhkan rasa perhatian mereka terhadap kebersihan mahat. Karena kan berbicara tentang kebersihan kan terkadang orang membersihkan itu karena ada suruhan ya, belum ada rasa kemauan sendiri begitu tumbuh. Makanya saya akan berusaha berupaya bagaimana tumbuh dalam diri mereka itu pentingnya menjaga kebersihan dan memperhatikan kebersihan. Dan itu menarik sekali ya, tema memang yang dari dulu ditekankan adalah bagaimana bahasa itu supaya terus berkembang di asrama. Jangan sampai malah lebih banyak yang mendominasi bahasa Indonesia ya kan. Ini tentunya jauh dari tujuan Mahat Albir. Kita Mahat Albir tujuannya untuk berbahasa Arab, dan yang mendukung adalah asrama. Begitu kan. Kira-kira bagaimana langkah yang antum ambil untuk mendukung bahasa Arab itu, melalui apakah atau seperti apa? Selama ini yang berjalan kan memang sudah efektif ya menurut saya, yang telah dijalankan kepengurusan sebelumnya, dan itu menjadi sesuatu yang harus saya pertahankan. Namun di sela-sela itu kami juga ingin meningkatkan kualitas pemahaman mereka dalam bahasa Arab. Tapi kan di antara faktor mahasiswa ingin masuk asrama kan mereka ada di antara mereka yang sudah paham kaidah bahasa Arab, tapi belum bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan apa yang mereka sudah tahu. Makanya kan tujuan daripada asrama kan agar bagaimana bahasa-bahasa Arab yang mereka telah ketahui mereka bisa gunakan. Dan itu tidak hilang lah di kepala mereka. Jadi ada beberapa yang akan saya tambahkan untuk program bahasa ke depannya, yang menjadi program yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas bahasa Arab mahasiswa itu sendiri. Ya, dan saya sudah konsultasi dengan bagian bahasa sebelumnya. Iya, semoga bisa terlaksana gitu kan, apapun tujuannya itu, yang penting baik untuk asrama ya kan, bisa bisa ditingkatkan, bisa dilaksanakan begitu. Dan juga saya ingin sekali mendengar dari antum untuk bagaimana pesan buat teman-teman yang ada di asrama, terlebih khusus untuk teman-teman pengurus antum ya kan, karena kan memang kalau di awal kepengurusan tuh semangatnya luar biasa. Ya seperti saya dulu pas saya jadi pengurus, teman-teman tuh semangat. Tapi pas udah masuk tengah-tengah, di akhir-akhir itu udah mulai loyo dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana harapan antum itu untuk kita semua? Ya, pesan dan harapan untuk teman-teman pengurus di angkatan saya atau di periode saya,
nikmati proses, karena sesuatu tidak akan kita bisa nikmati tanpa proses. Jika memang proses adalah duka, maka bertahan atas proses adalah bentuk cinta yang paling nyata. Maka kemudian bagaimana kita meningkatkan kesabaran kita dalam membina, karena tentunya di masa yang akan datang kita akan mendapatkan rintangan-rintangan, tantangan-tantangan yang membuat kita berpikir kritis. Karena fase kita sekarang mahasiswa, contohnya kritis, mahasiswa yang berpikir kritis. Sehingga tingkatkan kesabaran, sebagaimana ada ungkapan dalam syair bahasa Arab mengatakan, as-sabru kas-sabri murrun fi madzaqatihi lakin awaqibau ahla minal asal. Jadi kesabaran ini seperti buah sabir atau sejenis tanaman obat yang ketika dicicipi terasa pahit, namun akibat daripada kesabaran itu lebih manis daripada madu. Maka ya tingkatkan kesabaran dan nikmati kehidupan di asrama. Harus dinikmati, betul. Segala proses harus dinikmati karena kita tidak tahu ujungnya seperti apa ya kan. Kalau ujungnya membahagiakan maka kita bakal berterima kasih kepada proses. Tapi seperti itu. Lalu bagaimana pandangannya antum tentang mahasiswa yang akan masuk ke dalam asrama? Apakah ada pesan? Untuk mahasiswa yang akan masuk dalam asrama, kan selama ini mereka konsultasinya sama saya, karena saya termasuk penanggung jawab penerima mahasiswa asrama. Yang selama ini saya lihat mereka komitmen dan tekadnya mereka untuk masuk asrama begitu besar. Jadi jangan sampai di tengah-tengah perjalanan mereka gugur. Saya mudah-mudahan ketika mereka masuk dalam asrama misalnya berjumlah 72, mereka pun selesai dengan jumlah 72. Yang saya akan usahakan agar bagaimana mereka tidak gugur dalam peperangan, menikmati segala proses pembinaan dalam asrama. Kalau bisa yang masuknya 72, yang keluar 75. Itu lebih bagus ya kan. Ada teman-teman saya di pengurusan seperti itu, mempengaruhi orang yang di luar untuk masuk ke dalam asrama. Dan pada saat itu memang masih boleh untuk menerima mahasiswa baru untuk tinggal di asrama. Dan alhamdulillah pada saat itu meningkat juga. Nah, jadi semoga ini bisa diteruskan. Dan mungkin sebagai terakhir closing statement dari antum, pesan untuk secara teman-teman secara menyeluruh, baik temannya antum kan tidak semua jadi pengurus. Nah, ada yang dalam asrama, ada yang keluar ya kan. Dan juga mungkin ada kata-kata mungkin kepada pengurus sebelumnya dan lain sebagainya, bisa dirangkum jadi satu, silakan. Ya, pesan-pesan untuk saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita akan mendapati banyak sesuatu yang harus kita terima tanpa kita harus pahami saat itu juga. Tapi percayalah bahwasanya di dalam itu ada pelajaran dan ada hikmah yang begitu besar. Ya mungkin esok atau satu hari atau satu pekan yang akan datang baru kita mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan pernah takut menasihati, jangan pernah takut memotivasi terhadap sesama, karena al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhul ibar. Karena perkataan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Kan terus saja jadi orang bermanfaat dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke. Luar biasa, terima kasih Khairul Anwar. Pertemuan yang sangat luar biasa. Sudah lama saya tidak berinteraksi dengan anak asrama. Entah berapa tahun, berapa bulan kayaknya ya. Itu sudah lama sekali berbicara tentang asrama. Dan tentunya setiap periode itu bakal punya cerita tersendiri. Ya walaupun samalah nasibnya, masih makan 3 kali sehari di dapur ya kan. Walaupun juga masih ada tempenya ya kan. Walaupun mungkin tempenya sekarang sudah diolah dengan yang lebih modern, lebih enak ya kan. Berenang. Tapi berenang masih ada nggak? Itu ya sudah jadi ciri khasnya. Itu tidak usah ditinggalkan karena itu adalah makan yang paling enak sebenarnya. Apalagi kalau makan sama-sama. Ya buktinya kalau kita bilang tidak enak, banyak teman-teman yang ngambil lebih, kadang dijatuh. Iya disuruh ambil 3 malah ambil 5 ya kan. Itu justru berarti mencerminkan kalau teman-teman asrama cinta dengan tempe. Oke, terima kasih Khairul Anwar. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali bersua untuk ngobrol lagi dengan perkara-perkara lainnya yang jauh lebih penting ya, untuk umat dan juga untuk kepentingan orang banyak begitu. Dan semoga saya doakan kepengurusan kali ini lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dan bisa membawa perubahan yang lebih besar untuk Mahat Albir dan juga orang-orang di dalamnya. Terima kasih. Syukran barakallahu fikum. Baik sahabat Nusa Podcast, inilah pertemuan yang sangat luar biasa kepada Ketua Asrama Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2024-2025. Dan semoga hal demikian bisa memberi manfaat dan juga bisa kita ambil positifnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Firmansyah, pamit undur diri. Terima kasih. Terus dengarkan atau saksikan daripada program Nuansa Podcast hanya di channel YouTube Nuansa Podcast. Freedom Your Mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.